Wa imadus sholati, adapun tiangnya sholat atau sokonya sholat, al khusyu'u yaitu khusyuk, wa hudurul qalbi dan hadirnya hati, ma'al qiraati beserta bacaan, wa dzikri dan dzikir, bitafahumi dengan memahami, berusaha memahami. Maksudnya apa? Ya sholat tanpa itu berarti sholatnya roboh, doyong. Dong, buktinya sholatnya sah. Soko intinya yang menjadi sholat itu tegak. Lah masalah syarat dan rukun, syarat dan rukun yang penting ada. Menjadi tegak apa enggak yang penting sah. Disebut rumahnya roboh, rumahnya doyong, rumahnya enggak kokoh. Mengapa? Karena tiangnya enggak kokoh, ambruk, tiangnya doyong, tetap disebut rumah doyong. Wa qala dawul Hasanul Basri, olehnya Imam Hasan Basri rahimallahu ta'ala, kullu sholatin, adapun setiap sholat, la yakhduru yang tidak hadir, fiha di dalam sholat, apa al-qalbu hati kok enggak hadir dalam sholat, faya maka adapun sholat, ilal uqubati untuk disiksa, asra'u yaitu lebih cepat. Aduh, sholat kok malah disiksa gitu ketika enggak hadir hati. Logikanya tak kayak logika sederhana. Salat menghadap Allah, Allah maha mengetahui zahir dan batin. Kira-kira ketika kita sholat, bentuk sholat zahir kita syarat rukun itu, tapi hati kita itu tidak menghadap Allah, bahkan hati kita malah riak. Sholat ini saya untuk penampilan, itu masih dilihat itu. Allah tahu hati kita berbunyinya begitu. Kira-kira ini bukan untukmu loh ya Allah, sholat ini untuk itu, aku kan lagi penampilan. Hati kita bilang begitu. Dan Allah tahu hati kita yang begitu tadi. Kira-kira piye Gusti Allah? Sama juga misalnya begini, yes. Sampean menghadap ke aku, sampean ngomong, aku paham sekali yang kamu omongkan itu adalah menipu, berbohong. Aku kira-kira piye? Awakmu munduk-munduk cerita fase nggih ngeten iki anu sopan. Tapi yang kamu omongkan semuanya bohong. Dan saya tahu tentang kebohongan itu. Kira-kira aku piye? Awakmu karo kiai wani ngapusi. Ngono kan? Ketoke madhep, ketoke matur, ketoke sopan, tapi malah entuk ghadab, entuk bendu, entuk murka. Weh, ngono langsung sentak. Fasih men lho kowe lek berbohong nggih. Langsung. Meskipun bahasanya santun, sopan, tapi yang diomongkan bohong misalnya. Dan saya tahu yang diomongkan itu bohong dan modus. Aku yang malah nesu tuh Quran. Itu contoh misalnya. Maka dawuh Hasan Basri di sini yang dimaksudkan seperti itu. Kita itu seakan-akan menipu Allah, katanya menghadap Allah, tapi kenyataannya hatinya tidak. Allah marah, ilal uqubah asra'u, ya wajar kan. Santri gunah misalnya ngapusi kiai ini, padahal kiai ini ya paham, santri kurang ajar kan. Nah itu logika sederhananya dari dawuh Hasan Basri. Setiap sholat yang hatinya kok enggak ada hadirnya, maka malah lebih cepat mendatangkan siksa. Qala dan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurutku ya enggak ada sih namanya sholat kok hati enggak hadir sama sekali, enggak ada. Nanti judulnya menjadi persentase kehadiran hati kepada Allah itu berapa persen. Kayak hadis ini menerangkan itu. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli, yaitu sungguh sholat, abda sholat akan satu sholat, fala yuktabu, maka enggak ditulis lahu bagi abda mina dari sholatnya,
apa sudusuha 1/6 sholat, wala usuruha tidak pula 1/10 sholat. Wa innama yuktabu hanya saja ditulis lil abdi bagi hamba min sholatihi dengan wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi biqadrima dengan kadar perkara akola yang ngakal atau yang paham atau yang memahami ya abdu minha dari sholat. Ma yuktabu lil abdi akannya abdi gitu. Lah, hadis ini malah lebih jelas bahwa sholat kita itu bisa-bisa yang diterima itu tergantung kita nyambung Allah akal kita ataupun sholat kita itu tadi connect enggak dengan Allah, berapa persen connectnya. Bisa-bisa 1/6, 1/10, 50%, atau malah cuman 10%, atau ya 2%. Kok cuman 2%? Oh ya takbiratul ihram tak. Kok ini mantap. Sholli fardul ashr. Allahu mantap. Begitu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok bar salatnya kok ini wis tekan ndi. Kelingan meneh. Wis salam ya. Nah, kira-kira para yang nomor 5% enak apa ora? Bima aqala minha itu tadi. Karena di luar itu enggak masuk akal sholatnya, akalnya keluar sholat. Nah, ini menunjukkan gambaran tentang bahwasannya sering yang saya katakan kan rumus itu. Kalau urusan sah dan tidaknya sholat itu patokannya adalah syarat dan rukun syarat. Kalau urusan diterima tidaknya sholat ataupun berapa persen diterima sholat itu, maka ukurannya adalah khusyuknya, nyambung Allahnya. Berarti bisa sangat kecil persentase diterimanya. Ya. Diibaratkan seperti nilai lah. Ini masuk. Ini seandainya hari ini sampean tak nilai semua, nilainya tentu beda-beda. Oh, kayak ngantuk kayak 4 nilainya. Tapi hadir kan, absennya kan enggak bolos kan, enggak alfa. Hadir nilainya 4. Oh, kayak tidur malahan 2. Kamu melek wayah salam tok ngono kan. Ah, iki maknane ngrungokke tenanan. Oh, nilainya 7. Logika sederhana juga. Bahwasanya syarat dan rukun itu ya seperti awake dhewe sah. Salat kita sah. Syaratnya enggak kurang, rukunnya juga genep. Sah. Ditampa Gusti Allah apa ora? Nanti dulu. Bima aqala minha, tergantung sholat kita connect-nya itu tadi berapa persentase. Kalau di persentase selama kita sholat mulai takbir sampai salam itu connect-nya 50%, ya insya Allah 50% itu diterima. Artinya cara pahalanya itu di situ nilainya, nilai 5 seperti itu.